Shalom, selamat malam, selamat beribadah. Ibadah kita pada saat malam hari ini ibadah tutup tahun 2021 dilayani oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Dan saya akan membaca panggilan beribadah kita pada saat malam hari ini. Saudara-saudara, 365 hari 8.760 jam dan 525.600 menit telah kita lewati di tahun 2021. Ada banyak peristiwa yang sudah kita alami. Tak dapat kita tampilkan bahwa perjalanan kita di tahun 2021 penuh dengan pergumulan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan seperti dulu lagi. Ekonomi kita terseok-seok. Ada banyak pengusaha gulung tikar yang berdampak pada PHK para pegawai. Ada banyak tangis dan derita karena sakit. Bahkan kita ditinggalkan oleh sanak saudara yang kita cintai sebagai dampak pandemi COVID-19. Jika kita masih ada sekarang, itu hanya oleh kebesaran nama Tuhan yang mengasihi kita. Dialah yang memampukan kita menjalani masa-masa sulit ini, dan yang kita yakini juga akan terus menemani dan memampukan kita menapaki hari-hari ke depan sebagai anugerahnya. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang saudara-saudara berdiri. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan, "Kami memuji kebesaran-Mu dan bila kulihat bintang gemerlapan." Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu.
besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun ini datangnya dari pihak Allah, pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah tutup tahun pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-16a, firman Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Sekali lagi, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Masa hidup kita, perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang 2021 ini Tuhan telah menghiasi kehidupan kita dengan segala kemurahan Tuhan. Bahkan dalam situasi sulit pun Tuhan boleh menyatakan kemurahannya, kebaikannya bagi kita sekalian. Dan kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini Tuhan terus-menerus mengaruniakan berkat-Nya. Kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Tuhan sangat baik. Mari kita boleh menyembah Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita dengan menaikkan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, biarlah ini boleh keluar dari hati kita yang paling dalam, bahwa sesungguhnya sampai dengan hari ini Tuhan boleh menyatakan kemurahan-Nya, dan dari hati kita yang paling dalam kita mengucapkan terima kasih Yesus. Mari kita katakan sekali lagi dalam hati kita, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Dan pada saat ini saya mengajak kita sekalian, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah adil dan setia, Tuhan yang akan memberikan pengampunan bagi kita. Mari saat ini di hadapan Tuhan, di muka Tuhan Yesus, kita boleh mengakui segala kesalahan kita. Bila masih ada kebencian, kekecewaan, kepahitan dengan orang lain, kita akui di hadapan Tuhan. Atau ketika kita boleh terus-menerus memaksa Tuhan, kita sadar, oh sepanjang 1 tahun ini saya paksa Tuhan agar Tuhan boleh mengikuti kehendak saya. Akui di hadapan Tuhan, maafkan saya Tuhan, oleh karena saya memaksamu untuk mengikuti kehendak saya. Atau sepanjang 1 tahun ini kita meragukan kuasa Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bila Engkau mendapati saya meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan saya. Maka dari itu kita bersama-sama terlebih dahulu menaikkan pujian di muka Tuhan Yesus yang boleh menjadi penghantar bagi kita untuk secara pribadi menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku
Saya mempersilahkan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian untuk menaikkan doa pengakuan dosa kesalahan di hadapan Tuhan. Bila ada orang yang melukai hati kita, bila ada orang yang hendak berusaha untuk mempermalukan keluarga kita, kita tahu orang tersebut. Di malam akhir tahun 2021 ini, kita putuskan, kita tentukan, kita lepaskan pengampunan bagi mereka. Kita mengakui bahwa kita benci, kita marah atas perlakuan mereka. Di malam hari ini kita tutup amarah kita tutup kebencian kita dengan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita juga menutupnya dengan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Mari kita tutup tahun ini dengan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita insaf akan kesalahan kita. Kita memohon ampun dan kita bertobat. Kita mau memperbaiki segala kesalahan kita. Di hadapan-Mu ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu secara pribadi. Engkau yang melihat kami, Engkau yang mengetahui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Di malam akhir tahun ini Tuhan, kami mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami terima pengampunan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pengampunan Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kami. Siapapun mereka Tuhan. Apakah itu keluarga kami sendiri, ataupun rekan sekerja kami, ataupun tetangga kami Tuhan. Dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pengampunan yang berasal daripada Tuhan Yesus, kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang tersebut. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai orang yang diampuni, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Silakan Tuhan berfirman kepada kami sekalian. Berkata-kata kepada kami sekalian Tuhan di malam hari ini. Dalam ibadah tutup tahun ini Tuhan, apa pesan-Mu bagi kami sekalian? Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan,
sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Sehat? Sejahtera? Ada sukacita? Ya, kita tutup tahun ini dengan sukacita ya. Kita tutup tahun ini dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Sebab esok kita mulai lagi perjalanan yang baru bersama-sama dengan Tuhan kita. Gandum. Siapa di sini yang pernah makan gandum? Pernah makan roti gandum? Pernah ya. Beli aja di depan. Ada sari roti itu ya, roti gandum itu. Gandum memiliki banyak manfaat sekali dalam hidup kita, dalam tubuh kita ya. Saya mencatatnya beberapa hal, yaitu mencegah dan mengatasi sembelit. Itu katanya ya, saya baca di ala dokter dan juga Healthicom. Mendukung fungsi pencernaan yang sehat, membantu mencegah diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi siapa yang punya tekanan darah tinggi silakanlah mengkonsumsi gandum, dan perhatikan peraturan berapa kali dikonsumsi ya, jangan berlebihan, sebab kalau berlebihan juga tidak baik dengan tubuh kita masing-masing. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, berbicara tentang gandum, untuk menanam benih gandum, silakan ditampilkan. Untuk menanam benih gandum, maka lahan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Untuk menanam benih gandum, maka ladang ataupun lahan perlu dibersihkan. Dan tanahnya juga perlu digemburkan, baik itu dengan bajak ataupun dengan cangkul. Yang penting tanah itu, ladang itu, lahan itu siap untuk ditaburi dengan benih gandum. Ketika lahan sudah siap, ladang sudah siap, maka orang yang bekerja itu siap menabur benih gandum. Dan pada akhirnya juga dirawat dengan sebaik mungkin. Dan pada akhirnya juga dipanen, itu perkiraan 3 bulan sampai 4 bulan. Begitu yang saya baca di internet. 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau dicatat 90 hari sampai dengan 125 hari, barulah gandum itu dapat dipanen. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini menceritakan seorang tuan yang menaburkan benih yang baik, yaitu benih gandum di ladangnya, yang memang sudah dibersihkan, yang memang sudah digemburkan tanahnya. Dan ketika benih gandum itu mulai tumbuh dan berbulir, maka tumbuhlah juga lalang di antara gandum pada ladang tersebut. Tetapi yang menarik adalah, bisa ditampilkan? Yang menarik adalah ketika gandum itu tumbuh, lalang juga tumbuh bersama-sama. Sang tuan, sang pemilik ladang itu memperhatikan, tahu kalau ada lalang yang tumbuh di antara gandum yang sudah dia tanam. Sang tuan tidak hanya tahu, tapi sang tuan juga memperhatikan pertumbuhan itu. Sehingga para hamba ataupun para pelayan daripada sang tuan itu tidak tahu dari mana datangnya lalang ini. Dan menawarkan, gimana kalau kami cabut lalang ini? Bagaimana kalau kami cabut lalang ini? Tetapi sang tuan lebih memilih dan menentukan, biarkan itu. Biarkan dia tumbuh bersama-sama. Sang tuan tahu, sang tuan memperhatikan, dan sang tuan memilih menentukan untuk supaya gandum
dan juga lalang yang tumbuh di ladang itu, tumbuh bersama-sama. Biarkan sampai nanti dituai, dipanen, barulah dipisahkan. Gandum dikumpulkan di lubung sang tuang, lalang pun dikumpulkan dan dibakar. Apa pesannya untuk kita sekalian? Bisa kita kembalikan dulu ya ke ini, ke ada mata tadi itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pahami berkaitan dengan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Yang pertama, perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 sesungguhnya diketahui dan diperhatikan oleh Tuhan kita. Ladang lahan itu adalah kita dengan kehidupan kita. Gandum lalang itu adalah suka duka yang terjadi dalam kehidupan kita. Susah senang yang terjadi dalam kehidupan kita. Gandum itu yang baik, lalang itu yang tidak baik. Suka duka hadir dalam kehidupan kita. Susah senang hadir dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin silih berganti, tetapi ada juga yang datang bersamaan. Hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan kita diberitahu bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita, Tuhan kita yang memiliki kita ini, yang memiliki hidup kita ini, tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Ada keuntungan, ada kemalangan. Tuhan tahu itu dan Tuhan perhatikan itu. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Sepanjang tahun 2021, tentu kita merasakan dengan yang namanya berkat Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita rasakan atau tidak? Siapa di sini yang sepanjang tahun 2021 mengalami betapa Tuhan baik, mengalami betapa Tuhan sudah mengaruniakan berkat-Nya bagi kita? Angkat tangan. Di masa-masa Covid ini loh, di masa-masa Covid ini kita mengalami betapa Tuhan baik kepada kita dan Tuhan mengaruniakan berkat-Nya bagi kita. Di masa-masa Covid ini kita masih dimampukan untuk makan minum. Di masa-masa Covid ini kita dimampukan untuk melunasi hutang-hutang kita. Di masa Covid ini, malah Tuhan kasih berkat yang melimpah. Bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa cicil rumah. Itu berkat Tuhan. Di masa Covid ini yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin tahun 2020 kita kehilangan pekerjaan. Tahun 2021 Tuhan karuniakan pekerjaan. Bahkan kita diberikan ide, kamu buka usaha aja. Atau udah kamu pergi ke kampungmu, lihat ladangmu di situ, kelola di situ. Tuhan kasih ide di situ, Tuhan kasih berkat di situ. Jadi di masa Covid ini, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Dan itu pasti melahirkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka tak heran tadi ketika kita menaikkan pujian, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan sepanjang tahun 2021, tentu ya kita akui, tidak sedikit kita yang mengalami pergumulan. Tidak sedikit kita yang mengalami lalang-lalang itu hadir dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada yang di PHK. Bisa jadi usahanya gulung tikar. Bisa jadi mahasiswa-mahasiswi yang berencana untuk kuliah, tapi karena biaya, lihat kondisi, sudah tunda dulu kuliahnya. Kerja dulu, cari kerja dulu. Apapun kerjaan yang penting halal, yang penting dapat berkat, dapat uang dulu. Dikumpulkan dulu. Mungkin ada juga yang punya pergumulan yang lain. Ada sakit penyakit yang diizinkan. Berapa biaya yang dikeluarkan. Ada yang pergumulan yang demikian. Ada juga yang pergumulannya ditinggalkan, dikecewakan oleh orang-orang di sekitar. Bahkan juga ada yang sepanjang tahun 2021 ini, ada yang kehilangan anggota keluarganya melalui kematian. Sepanjang tahun 2021 ini, ya kita mengalami pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi,
Kalau sampai dengan hari ini kita masih ada, sampai dengan hari ini kita masih tetap kuat, itu karena penyertaan Tuhan semata. Bagi kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang 1 tahun ini dengan pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tidak pernah dalam 1 tahun ini. Dalam kesusahan, Tuhan datang untuk menguatkan kita. Tuhan datang juga untuk menghibur kita. Tuhan datang juga untuk menyertai kita, menolong kita. Maka tak heran ketika kita menaikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Musim suka duka, susah senang. Musim kehidupan, Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Bapa kita ada bersama-sama dengan kita sekalian. Ia ada menyertai, ia ada untuk menguatkan, ia ada juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka sepanjang tahun 2021 ini dan di malam hari ini, kita meyakini, kita mengakui di hadapan Tuhan, ya benar Tuhan, bahwa sepanjang tahun 2021 ini, Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang mengetahui apa yang saya alami. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang memperhatikan apa yang saya alami. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang menyertai saya di setiap musim kehidupan saya. Dan tidak hanya itu, Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan di malam tutup tahun ini, kita juga dapat mengakui di hadapan Tuhan bahwa suka duka dipakai oleh Tuhan sepanjang tahun 2021 ini untuk kebaikan kita. Kan ada lagunya ya, Kidung Jemaat berapa itu ya? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi ya, kalau kita mau masuk kanan keluar kiri, malas untuk merenung, merefleksikan, duka ini tidak baik untuk saya ini. Tapi kalau kita merenung, diam sejenak, hening di hadapan Tuhan, kita akan mengakui bahwa ya ternyata suka ini mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak hanya itu, duka ini pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Kebaikan bagi keluarga saya untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin imannya semakin dewasa di dalam Tuhan. Sikap perilakunya keseharian semakin dewasa di dalam Tuhan. Suka duka sepanjang tahun 2021 ini dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Nanti pulang renungkan lagi lah, kedukaan, kesusahan yang selama ini dialami, adakah yang merubah sikap kita yang dari yang tidak baik menjadi baik? Adakah yang selama ini membuat sikap kita ini bersungut-sungut, tetapi ada kedukaan, ada kesusahan yang Tuhan hadirkan dan membuat kita terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan saya untuk tidak bersungut-sungut lagi melalui kesusahan yang saya alami. Renungkan lebih dalam lagi, maka kita akan mengakui, ya suka duka ini ternyata dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan juga bagi keluarga saya. Itu yang pertama, Tuhan memperhatikan, Tuhan juga yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ia ternyata ada bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, Tuhanlah sang penentu kehidupan kita. Beberapa jam lagi tahun 2021 akan berakhir. Tentu kita semua sudah mulai mengevaluasi diri ya, sikap perilaku, dan kita sudah mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2022. Ini wajar kita lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 ya. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi libatkanlah Tuhan dalam perencanaan kita untuk tahun 2022. Apapun itu bentuknya. Segala sesuatu yang kita rencanakan kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan pada akhirnya. Seperti lalang dan juga gandum, sudah biarkan tumbuh bersama-sama. Sudah biarkan, nanti saya yang tentukan itu. Tuhan yang tentukan, pisahkan. Gandum kumpulkan. Lalang bakar. Demikian juga dengan Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Tuhan senang, Tuhan sangat menghargai kita boleh merancangkan.
rencana-rencana untuk tahun depan. Tapi mintalah konfirmasi, libatkanlah Tuhan di dalam perencanaan kita dan serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan pandang baik untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Selanjutnya, tadi gandum yang baik itu dipisahkan oleh sang tuan dengan lalang yang tidak baik. Sang tuan sampaikan kepada penuai, pisahkan itu. Ini juga mau ajarkan kepada kita supaya di malam tahun ini, ditutup tahun ini, perilaku kita yang baik ini kita lanjutkan. Perilaku kita, lalang-lalang yang jelek ini, yang buruk ini kita bakar pada malam hari ini. Tutup kesalahan kita pada malam hari ini. Selesaikan lagi. Hentikan untuk tidak berbuat kesalahan lagi, hentikan untuk tidak berbuat dosa lagi. Besok masuk dengan komitmen bahwa saya mau menyenangkan hatimu Tuhan. Makanya tadi ketika kita boleh menaikkan doa pengakuan dosa, kita sudah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mengeluarkan di sini kebencian kita, kepahitan kita terhadap seseorang, kesalahan kita sudah keluarkan itu di hadapan Tuhan. Kita mau tutup itu. Dan besok kita mau memulai kehidupan kita yang baru lagi. Dengan komitmen bahwa saya mau menyenangkan hati Tuhan saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dalam ibadah tutup tahun pada malam hari ini, kita mengetahui dan kita mengakui bahwa oh iya ternyata sepanjang tahun 2021 ini Tuhan mengetahui, memperhatikan kita dan bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan untuk kedepannya Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Serahkan segala perencanaan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita mau tinggalkan, bakar itu sifat kita yang tidak baik, perilaku kita yang tidak baik, tinggalkan itu. Lanjutkan, kembangkan perilaku kita, sifat kita yang baik supaya kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus bekerja untuk meneguhkan kami akan firman-Mu Tuhan. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mohon perhatian bagi kita semua untuk warta jemaat. Diinformasikan bahwa besok diadakan ibadah buka tahun 2022 pada tanggal 1 Januari 2022. Diadakan hanya satu kali pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama
menghadap Tuhan kita secara pribadi. Kita akan bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang 1 tahun ini kita boleh lalui itu karena kekuatan Tuhan semata. Sukacita kita alami, kesusahan kita alami, tapi kita bisa lewati karena penyertaan Tuhan. Silakan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, terima kasih Tuhan untuk ini, terima kasih Tuhan. Silakan ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Bahkan kalau ada yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk pergumulan ini, karena di dalamnya iman saya dibangun, di dalamnya karakter saya pun juga diubah. Kita boleh bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu boleh kita menaikkan doa permohonan pribadi kita kepada Tuhan atas pergumulan yang mungkin belum selesai pada tahun 2021 ini. Saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu tahu, silakan berbicara kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan, sampaikan, Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini pergumulan saya belum selesai. Tolong Tuhan kuatkan saya. Dan naikkan doa permohonan. Kerinduan kita untuk tahun 2022 itu apa? Perencanaan kita untuk tahun 2022 itu apa? Silakan berbicara pribadi di hadapan Tuhan. Dan setelah itu, saya mengajak kita semua nanti. Saya yang akan memimpin untuk menaikkan doa syafaat. Bersama-sama terlebih dahulu, kita akui di hadapan Tuhan bahwa bersamamu Bapa, aku telah melewati semua perjalanan hidupku sepanjang tahun 2021. Kita naikkan pujian. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan di hadapan Tuhan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Di setiap musim kehidupanku, baik suka maupun susah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim
Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa. Aku melewati semua suka dukaku Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang Meneguhkan hatiku Tuhan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan selama ini. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagiku Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah Bagiku, katakan sekali lagi, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan katakan di hadapan Tuhan. Puji syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus. Katakan di hadapan Tuhan. Segala kebaikan, segala anugerah, kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, keluarga, kepada saya Tuhan. Saat saya memiliki pergumulan sepanjang tahun 2021 ini, terima kasih untuk kekuatan. Ungkapkan syukur di hadapan Tuhan. Dan nyatakanlah di hadapan Tuhan,
pergumulan kita yang belum terselesaikan pada tahun 2021 ini. Curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Bapa, pergumulanku belum selesai Tuhan. Bapa, sepanjang tahun 2021 ini. Minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa. Untuk selanjutnya, terus kuatkan imanku Tuhan kepadamu. Saat aku memiliki pergumulan ini Tuhan yang belum selesai, kuatkan imanku Tuhan. Biarlah imanku tidak gugur, tetapi imanku boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sampaikan pergumulan kita yang belum selesai. Sampaikan juga kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kerinduan kita, permohonan pribadi kita di hadapan Tuhan. Sampaikan kerinduan kita untuk tahun 2022, untuk kita sebagai orang tua, untuk kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri. Sampaikan kepada Tuhan kerinduan kita, untuk kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda-pemudi. Ceritakan, sampaikan kepada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, tahun ini aku melihat perbuatan-Mu dalam hidupku, dalam hidup keluargaku. Tahun depan aku juga akan melihat pekerjaan-Mu yang ajaib atas hidupku, pekerjaan-Mu yang ajaib atas keluargaku. Aku percaya dengan imanku, jika tahun ini Tuhan menolongku, menolong keluargaku, maka tahun depan pun Tuhan juga akan tetap menolongku. Tahun depan Tuhan juga akan tetap menyertaiku. Sebab aku tahu Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan ungkapan syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan permohonan pribadi kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup atas hidup kami. Tuhan yang berkarya penuh atas hidup kami. Syukur kami Tuhan memiliki Tuhan yang hidup seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau boleh menggandeng tangan kami Tuhan sampai dengan di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk jalan kemenangan demi kemenangan yang Engkau boleh berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati pergumulan kami Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Ya mungkin sekiranya pada awal-awal kami boleh menghadapi pergumulan kami rasa kami tidak mampu. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata kami mampu. Itu karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kekuatan-Mu Tuhan yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi Tuhan atas kami. Terima kasih telah menjadi Tuhan Yesus yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa hidup kami ditentukan oleh-Mu Tuhan. Kami sudah mengucapkan segala kerinduan kami, permohonan pribadi kami untuk tahun 2022. Semuanya kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Tahun ini kami melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Maka tahun depan kami juga akan melewati hari-hari kami. Biarlah terjadi segala kerinduan kami Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, hidup keluarga kami.
Saat ini Tuhan, kami hendak mengatakan sekali lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita naikkan pujian. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas gereja Tuhan, GKPB Bukit Doa Nusa Dua Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami di tempat ini Tuhan. Untuk bersekutu bersama-sama, untuk bersaksi dan melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala perhatian Tuhan bagi kami, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk saling memperhatikan, saling menguatkan di masa-masa COVID ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memperhatikan gereja Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kesanggupan kami di dalam melayani itu pun juga karena pekerjaan Tuhan sendiri atas kami. Pada saat ini ya Tuhan, bila pada tahun mendatang kami akan terus mengalami bagaimana pekerjaan Tuhan atas gereja Tuhan. Kami mau menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan di dalam kami melayani. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan boleh terus-menerus memberikan pemulihan, dan biarlah pemulihan total terjadi Tuhan pada tahun mendatang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mampukan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi sebagai warga negara Indonesia Tuhan, dapat juga menjadi seseorang yang boleh mendatangkan damai sejahtera, seseorang yang boleh mendatangkan kerukunan, seseorang yang boleh memberikan inspirasi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang terbawah Tuhan. Biarlah hikmat, roh takut akan Tuhan, Tuhan karuniakan kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh dimampukan untuk melayani, untuk memerintah dengan cara Tuhan, dengan pikiran yang berasal daripada Tuhan, dengan hikmat Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memperkatakan bahwa Indonesia akan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bali juga akan Tuhan pulihkan. Nusa Dua juga akan Tuhan pulihkan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lilin, lampu dapat dihidupkan kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Namun kita akan mendengar nats pembimbing kita pada saat malam hari ini di dalam Yunus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat di saat membawa persembahan mengikuti arahan daripada Bapak Majelis. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian
sebagai mengiring persembahan kita NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita kembali ke bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas segala kasih dan penyertaan-Mu, bahkan berkat Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur karena di sepanjang tahun ini Engkau selalu menghiasi kehidupan kami dan selalu menyediakan suatu pengharapan dengan segala rancangan-Mu yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang, kami menandai ungkapan syukur kami dengan kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dan kuduskanlah apa yang telah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan berkatilah kami, sertai kami di hari-hari berikutnya Tuhan, dengan segala tugas pekerjaan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat
Dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu baik sepanjang tahun 2021. Dan kita percaya di tahun depan, tahun 2022, Tuhan Yesus akan tetap baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita memuji Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya ingin kita keluar nanti ini dengan semangat yang berasal daripada Tuhan. Maka dari itu kita nyanyi dengan semangat juga, begitu ya. Tuhan Yesus baik. Aduh, besok mau tahun baru Bapak Ibu, kita mau masuk tahun 2022. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya dengan sukacita. Mau goyang ke kiri ke kanan juga bisa, yang penting tidak ada lompat-lompat di kursi ya. Kita boleh menyembah Tuhan kita. Tuhan Yesus baik karena kita tahu tahun depan lagi Tuhan akan tetap baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. kita tangan kita di atas, katakan Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, Tanpa musik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Katakan baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin Tuhan. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ingat jika tahun ini Tuhan ketahui, Tuhan perhatikan kehidupan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita, maka tahun depan juga akan berlaku hal yang sama. Bagian kita adalah mengimani dan menjalani kehidupan kita pada tahun depan bersama-sama dengan Tuhan, dan yakin Tuhan Yesus baik bagi kita. Kalau nanti ada pergumulan, Tuhan Yesus baik untuk menguatkan diri kita. Pasti ada maksud Tuhan ketika ada kesusahan, kedukaan yang mendalam yang kita alami.
Dan saat ini arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibadah telah selesai. Majelis, pendeta dan jemaat GKPB Bukit Doa mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.